Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada cerita mistis dari Pulau Dewata. Cerita yang ditulis oleh Bli Kadek Tegil. Kalian juga dapat menyimak cerita ini di akun Twitternya Legend Bali. Yang penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja, teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Halo, saya Kadek Tegil. Cerita ini saya dapatkan ketika saya, ayah, dan beberapa teman ayah ingin menyaksikan pertunjukan calon narang di sebuah desa di Bali 3 tahun lalu. Sebelum menonton, rombongan saya dipersilahkan bertemu dengan sesepuh sebuah puri, atau sebutan untuk rumah bangsawan di Bali. Setelah saling memperkenalkan diri dan menyebutkan asal daerah kami, akhirnya beliau teringat dengan kejadian yang beliau alami di desa kami. Kejadian tersebut dialami oleh beliau pada tahun 1960-an. Sambil menatap ke arah taman dengan mata berbinar, beliau yang umurnya hampir 90 tahun masih mengingat setiap detail kejadiannya. Adalah Purwata, seorang pria berumur 34 tahun, anak ketiga dari 4 bersaudara yang merupakan keturunan bangsawan, penguasa salah satu daerah di Kabupaten Tabanan, Bali. Purwata memiliki istri bernama Widiani yang berprofesi sebagai guru SD. Widiani mendapatkan tugas untuk mengajar di sebuah desa yang cukup terpencil, sekitar 20 km ke arah utara rumahnya, tepatnya di kaki gunung tertinggi kedua di Bali. Sebagai gambaran, pada tahun 1960-an, kondisi Bali saat itu masih sangat sepi dan pengaruh sistem kerajaan masih sangat kental. Desa-desa di Bali masih cukup tertinggal. Akses seadanya dan transportasi bisa dihitung jari. Karena jauh dari rumahnya, Widiani akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah salah satu temannya yang seprofesi dengannya, yang kebetulan berasal dari desa tersebut. Widiani hanya pulang sebulan 2 kali untuk bertemu dengan suaminya Purwata. Tahun pertama dilewati Widiani dengan mudah meskipun sesekali dia merasa rindu dengan suaminya. Pada tahun kedua, Widiani mulai merasa ada gangguan-gangguan di rumah dia tinggal tersebut. Kejadian tersebut diawali dengan kesalahan Widiani yang menolak pemberian makanan dari nenek yang ditemuinya. Siang itu, Widiani baru saja selesai mengajar dan bergegas pulang. Widiani berniat untuk mencari pakis untuk dijadikan sayur sore nanti. Ya, maklum, saat itu di desa tersebut tidak ada pedagang makanan. Setelah berganti pakaian, Widiani segera menuju pinggiran sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Setelah sampai, ia segera memetik satu persatu pakis yang tumbuh subur di desa tersebut. Tanpa disadari, Widiani sudah cukup jauh menyusuri pinggiran sungai tersebut ke arah hilir. Sampai ketika dia sadar, dia telah berada di salah satu bendungan irigasi yang dikenal cukup angker. Ketika dia menoleh ke arah sungai, Widiani melihat seorang wanita yang sudah berumur lagi menyodorkan batang kayu ke arah sungai. Karena penasaran, Widiani ingin melihatnya lebih dekat. Baru saja maju beberapa langkah, Widiani sangat terkejut. Dia melihat seorang nenek berambut putih yang memakai kebaya dan kain jari di atas lutut sedang menyodorkan batang kayu ke arah bangkai babi yang sudah busuk di aliran sungai. Widiani teringat dengan cerita bahwa orang yang memiliki ilmu hitam atau di Bali disebut dengan ilmu leak sangat suka dengan bangkai hewan. Bagi yang belum paham,
Leak adalah sebuah ilmu batin tingkat tinggi yang sering digunakan untuk menyakiti orang lain dan membalaskan dendam. Seolah telah menyadari keberadaan Widiani, nenek tersebut menoleh ke arah Widiani sambil tersenyum menyeringai. Seketika Widiani takut dan berlari sekuat tenaga. Pakis yang tadinya sudah dikumpulkan berhamburan entah kemana. Sambil ketakutan, Widiani tetap berlari meninggalkan sungai tersebut menuju kebun-kebun warga. Dia masih tetap terbayang dengan apa yang dilihatnya tadi. Setelah beberapa saat, akhirnya Widiani sampai di tempat tinggalnya dan duduk menenangkan diri sambil ngos-ngosan. Hal tersebut dilihat temannya, Sudiari. Sudiari menghampiri Widiani dan menanyakan apa yang terjadi. "Kenapa, Wid? Kok seperti habis dikejar Memedi?" Memedi adalah salah satu makhluk halus yang terkenal di Bali. Nanti bakal ada cerita lain yang membahas Memedi ini. Sambil mengatur nafas, Widiani menjawab pertanyaan Sudiari. "Nggak kenapa, Sud? Tadi di jalan ada anjing galak mau gigit saya." Widiani hanya menjawab sekenanya saja. "Terus mana pakisnya? Katanya tadi cari pakis," tanya Sudiari yang penasaran. "Nggak dapet, kayaknya sudah orang yang duluan metik pakisnya." Mendengar itu, Sudiari kembali membantu ibunya membuat makanan babi dan meninggalkan Widiani. Widiani tidak berani menceritakan hal tersebut kepada temannya dan memilih untuk tutup mulut sambil terus mengingat apa yang sudah dilihatnya. Saat itu, hari sudah menunjukkan pukul 5 sore. Widiani akhirnya memasak sayur daun singkong sisa kemarin. Bermodalkan garam dan minyak kelapa murni saja. Daun singkong tersebut direbus dan diaduk dengan garam dan minyak tersebut. Ketika sedang memasak, Widiani mendengar seseorang memanggil namanya dari luar pagar. Dia lalu kemudian bergegas ke arah suara tersebut. Dia berjalan sambil membersihkan bajunya dari sisa daun singkongnya. Saat dia menoleh, betapa kagetnya Widiani melihat bahwa yang memanggil namanya adalah sosok nenek yang tadi dilihatnya di sungai. Nenek tersebut masih menggunakan pakaian yang dilihat Widiani di sungai tadi. Baju kebaya warna krem yang sudah lusuh dan kain jari bermotif batik. Hanya saja saat ini jari tersebut menutupi hampir seluruh kakinya. Nenek tersebut tersenyum sambil membawa piring yang terbuat dari batok kelapa berwarna hitam. Setelah beberapa saat tertegun, Widiani dengan gugup menanyakan maksud dari kedatangan nenek tersebut dengan bahasa Bali yang cukup halus. "Ada apa ya, Nek?" Nenek tersebut tersenyum dan menjawab sapaan Widiani sambil menyodorkan batok kelapa yang dibawanya. "Saya nenek goblok. Ini saya bawakan sayur pakis untuk ibu guru." Seketika tubuh Widiani lemas dan tidak berkata sepatah kata pun. Nenek tersebut kembali tersenyum dan memperlihatkan giginya yang merah dan di ujung senyumnya terselip tembakau yang digigitnya. Setelah beberapa saat, Widiani menjawab nenek tersebut dengan suara yang bergetar. "Terima kasih, Nek. Saya sudah memasak sayur daun singkong. Itu buat nenek saja." Mendengar jawaban Widiani tersebut, wajah nenek itu seketika berubah. Senyumnya berubah menjadi tatapan tajam kepada Widiani. Dan tanpa berkata apapun, nenek tersebut berbalik badan meninggalkan Widiani. Disinilah kesalahan Widiani, awal dari semuanya. Seharusnya dia menerima pemberian tersebut meskipun tidak memakannya. Namun semuanya telah terlanjur. Kini gangguan demi gangguan terus dialami oleh Widiani. Setelah kejadian tersebut, Widiani mulai memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya. Sayur yang sudah dimasaknya tadi kini terasa hambar karena pikiran Widiani yang semakin kalut. Hari mulai gelap. Selesai makan, Widiani kemudian mandi agar tidak terlalu malam, mengingat saat itu listrik belum ada di desa ini. Pikiran kalut Widiani tidak bisa hilang dari kepalanya. Hingga akhirnya
dia memutuskan untuk sembahyang, memohon keselamatannya. Tanpa sepengetahuan Widiani, hari itu ternyata adalah hari Kajeng Kliwon, sebuah hari suci di mana menurut kepercayaan Hindu Bali, hari Kajeng Kliwon adalah hari yang baik untuk memusatkan pikiran terhadap ilmu yang dipelajari, dan tidak terkecuali ilmu hitam atau leak. Ketika sembahyang, Widiani merasa bahwa ada sesosok yang terus mengawasi setiap kegiatannya. Tidak mau memikirkannya, Widiani terus berusaha berkonsentrasi. Beberapa saat setelahnya, dari pojok matanya, Widiani melihat sesosok orang yang berdiri dari kejauhan di antara pohon bambu di belakang rumahnya. Merasa ada yang tidak beres, Widiani bergegas ke ruang tengah berkumpul dengan Sudiari dan keluarganya. Seperti biasa, lampu petromah satu-satunya dinyalakan oleh ayah Sudiari. Dari luar terdengar suara petir yang mengisyaratkan bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Dan benar saja, 10 menit kemudian hujan turun dengan derasnya. Satu persatu dari mereka akhirnya masuk kamar masing-masing, hingga hanya menyisakan Sudiari dan Widiani saja. Sudiari yang sudah mulai curiga dengan gelagat aneh Widiani yang biasanya ceria dan sering membuka obrolan, kini terlihat murung dan gelisah. Sudiari pun membuka obrolan yang bermaksud mencairkan suasana. "Ada apa, Wid? Kok sepertinya ada yang disembunyikan?" tanya Sudiari dengan serius. "Gak ada apa-apa kok, ayo kita tidur aja, udah larut malam," jawab Widiani yang kemudian beranjak ke kamarnya yang ada di sebelah kiri ruang tengah tersebut. Mendengar jawaban ketus dari Widiani, Sudiari semakin curiga. Tetapi dia tidak mau ambil pusing dan langsung menuju kamarnya di samping kamar Widiani. Jam menunjukkan pukul 11:15 malam. Hujan sepertinya sudah mulai reda, meskipun kilatan petir sesekali menyambar. Sudiari, ibu dan bapaknya sepertinya sudah tertidur pulas setelah melakukan aktivitas seharian. Tapi berbeda dengan Sudiari, Widiani ternyata masih terjaga dengan pikiran apa yang akan terjadi setelah kejadian tadi sore. Apakah dia akan baik-baik saja? Atau malah sebaliknya? Belum selesai dengan pertanyaan itu di kepalanya, Widiani mendengar sesuatu dari halaman depan kamarnya. Samar-samar, Widiani mendengar langkah kaki dari genangan air di atas tanah di halaman depan. Widiani mengerutkan dahinya dan fokus dengan suara tersebut. Benar, Widiani mendengar langkah kaki orang berjalan pelan di genangan air bekas hujan tadi. Widiani berusaha berpikir positif, berpikir bahwa itu adalah Ibu Sudiari yang bangun buang air kecil ke kamar mandi. Mengingat rumah ini adalah rumah khas Bali di mana setiap bangunan terpisah satu sama lain, termasuk kamar mandi di selatan dan kamar tidur berada di utara. Belum selesai berpikir seperti itu, suara itu berubah menjadi suara orang berjalan sambil membawa sesuatu dan menghentak-hentakkannya ke genangan air sehingga menimbulkan suara. Rasa penasaran Widiani sudah tidak terbendung. Dengan sepenuh keberaniannya, Widiani mencoba mengintip dari jendela yang ditutupi kain seadanya. Perlahan, dia bangun dari tempat tidurnya dan berjalan sangat pelan. Ujung jari kaki diletakkan dengan sangat pelan. Widiani mulai memegang kain penutup jendela. Pada saat ini, keraguan dan ketakutan menjadi satu. Widiani mulai menggesernya dengan perlahan. Suasana semakin mencekam, di mana jangkrik mulai terdengar. Di luar masih gelap gulita, karena saat itu langit masih mendung. Dengan satu kilatan petir, Widiani melihat sosok setengah manusia dan setengah kuda dengan 3 kaki sedang berjalan ke arah kamarnya. Seketika tubuh Widiani kaku dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Widiani masih melihat sosok tersebut berjalan ke arahnya, dan dengan kilatan petir selanjutnya dia melihat
bahwa sosok manusia yang ada di badan kuda tersebut adalah Nenek Goblek. Sosok itu kemudian meringkik seperti suara kuda, diikuti oleh suara Nenek Goblek yang tertawa melengking. Detik selanjutnya, Widiani sudah tidak ingat apa-apa lagi. Gegendu, ya, itulah nama yang disematkan masyarakat Bali terhadap leak yang menyerupai sosok manusia setengah kuda. Dalam ilmu leak, orang yang dapat berubah menjadi gegendu sudah memiliki ilmu yang sangat tinggi dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Menurut penekun ilmu leak, gegendu bukan manusia yang berubah menjadi kuda, tetapi itu hanyalah ilusi yang diciptakan dengan ilmunya. Padahal yang sebenarnya adalah penekun ilmu tersebut hanya memakai sebuah tongkat dan membungkuk. Disertai mantra dan beberapa sesajen, mereka mampu membuat orang melihat sosok manusia setengah kuda berkaki 3. Itu hanya pendapat penekun yang ditulis di salah satu buku ya. Ilmu leak adalah ilmu yang sangat rahasia, sehingga selain penekunnya, tidak ada yang tahu pasti dengan cara ritualnya, sarana, mantranya, dan tingkatannya. Tidak ada yang tahu kejadian setelah itu. Widiani ditemukan tergeletak oleh Sudiari keesokan harinya. Yang jelas semenjak saat itu, Widiani mulai sering murung, melamun, dan sesekali menjadi linglung. Sudiari semakin curiga dengan tingkah laku temannya itu. Tetapi dia tidak bisa berbuat banyak karena Widiani sendiri tetap tidak mau menceritakan hal yang telah dialaminya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Widiani masih bisa melakukan kegiatan seperti mengajar dan mencari bahan makanan dari kebun sekitar. Tetapi perasaan Widiani semakin tidak karuan. Apalagi bulan ini Widiani tidak dapat pulang karena harus menyiapkan ulangan akhir untuk muridnya. Keanehan demi keanehan semakin sering terjadi. Kali ini gangguan tersebut tidak hanya dilihat tetapi bersentuhan langsung dengan tubuhnya. Suatu malam, saat itu bulan purnama, sehingga cahaya bulan dapat masuk ke kamar Widi lewat ventilasi di atas jendela. Sekitar jam 2 malam, Widi terbangun oleh suara pintu terbuka. Itu adalah pintu kamarnya sendiri. Karena saking ngantuknya, Widi tidak bisa melihat siapa yang membuka pintunya. Mungkin Sudiari, begitu pikirnya. Karena memang beberapa kali Sudiari kerap menginap di kamar Widi. Benar saja, setelah suara pintu tersebut, Widi merasakan bahwa di sampingnya ada orang yang rebahan. Dikarenakan kasur yang digunakan terbuat dari kapuk, maka Widi tidak terlalu terganggu dengan efek yang ditimbulkan. Mengetahui hal tersebut, dia mencoba tidur kembali. Namun, Widi merasa aneh karena biasanya Sudiari sebelum tertidur pasti tidak bisa diam. Lolongan anjing di depan mulai terdengar, diikuti suara burung hantu yang membuat malam itu menjadi mencekam. Sesaat setelah itu, Widi merasakan bahwa ada tangan yang memeluknya dari belakang di pinggangnya. Tumben dia kayak gini. Perasaan takut mulai menjalar di tubuh Widi. Tetapi dia tidak berani bergerak. Widi menyadari bahwa nafas yang dikeluarkan oleh orang yang memeluknya ini tidak seperti nafas manusia pada umumnya. Nafasnya terdengar sangat berat dan diikuti suara dengkuran hewan. Widi mulai gemetar. Sesaat setelah membuka mata, dia menoleh ke arah tangan di pinggangnya dibantu oleh sinar bulan. Dan betapa terkejutnya Widi. Dia melihat tangan besar yang dipenuhi bulu halus berwarna keabuan. Kukunya panjang dan tajam. Nafas sosok tersebut berubah menjadi dengkuran yang membuat Widi berteriak sekencang-kencangnya. Namun Sudiari dan orang tuanya tidak terbangun. Widi semakin takut karena tangan tersebut mulai merangkulnya dengan kuat-kuat dari belakang. Widi merasakan punggungnya menempel pada sepasang payudara dan perut yang besar. Widi mulai merasakan sesak nafas karena kuatnya pelukan itu. Tidak hanya itu,
sosok tersebut berbicara dengan suara yang tidak asing. "Bagaimana, Nak? Sekarang sudah tahu ibu siapa?" Suara yang begitu seram terdengar tepat di belakang telinganya. Ya, itu adalah suara nenek Goblek. Mendengar kata itu, Widi menangis sejadi-jadinya. Kemudian sosok berbulu itu melepaskan Widi. Dia berjalan keluar kamar dengan tertawa, sesekali menghentakkan benda seperti tongkat, meninggalkan Widi yang masih berbaring gemetaran. Malam itu, Widi tidak bisa tidur dan ditemukan oleh Sudiari dalam keadaan memprihatinkan keesokan harinya. Semenjak saat itu, Widi sakit demam tinggi dan masih tidak mau menceritakan apa yang dialaminya. Melihat kejadian tersebut, ayah dari Sudiari yang akrab dipanggil Pak Suri mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres di rumahnya. Sore harinya, Pak Suri pergi ke rumah orang yang dianggap mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit di desanya. Pak Suri bermaksud untuk meminta obat untuk Widi kepada orang tersebut yang dikenal dengan nama Mangkude. Beliau adalah seorang tetua desa sekaligus orang yang memimpin berbagai upacara di desa. Maklum, saat itu puskesmas dan rumah sakit terdekat letaknya 30 km dari rumah Pak Suri. Setelah menyampaikan tujuannya, Pak Suri dan Mangku segera menuju rumah Pak Suri untuk melihat keadaan Widi. Sesampainya di kamar Widi, Mangku sangat kaget melihat keadaan Widi yang sangat memprihatinkan. "Aduh, nak, kok baru sekarang kamu bilang ke saya?" ucap Mangku kepada Pak Suri. Pak Suri hanya diam sambil tertegun melihat kondisi Widi. "Sekarang kamu ambil daun sirih 3 lembar, bawang dan segelas air," suruh Mangku kepada Pak Suri. Tanpa menjawab, Pak Suri langsung mengambilkan yang diminta oleh Mangku. Sebenarnya Mangku ini bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang mempelajari ilmu kebatinan. Tetapi dia mengambil sifat-sifat kebaikan yang digunakan untuk menolong banyak orang. Mangku sudah tahu bahwa Widi tidak sakit biasa, tetapi ulah dari manusia yang memakai ilmu hitam. Segera Pak Suri datang membawa semua permintaan Mangku tadi. Pertama, Mangku mengambil air di gelas tersebut dan mencelupkan salah satu cincin yang ada di jarinya. Sambil membacakan beberapa mantra suci yang dipelajari, air tersebut diberikan kepada Widi untuk diminum. Selanjutnya Mangku mengambil bawang dan mengoleskannya ke beberapa bagian tubuh Widi. Dan terakhir, Mangku mengambil 3 daun sirih tersebut. Mangku mengeluarkan sebuah kayu kecil dari dalam tas yang terbuat dari anyaman bambu yang selalu dibawanya. Setelah itu, Mangku seperti membuat tulisan aksara pada daun sirih tersebut. Kemudian ditempelkan ke kedua telapak kaki dan satunya ke kening Widi. Keanehan mulai terjadi. Selang beberapa detik, daun tersebut berubah menjadi warna coklat dan mengering, seperti daun yang terbakar. Melihat hal tersebut, Sudiari mulai takut. Mangku menggelengkan kepalanya dan beranjak dari tempat duduknya menuju ke ruang tengah. "Suaminya sudah tahu keadaan dia?" tanya Mangku kepada Pak Suri. "Belum, Mangku." "Kalau begitu, besok kamu ke Puri. Kasih tahu suaminya bahwa keadaannya seperti ini." Pak Suri hanya menganggukkan kepalanya. Sebenarnya Mangku sudah tahu apa yang akan terjadi setelah ini antara dirinya, Widi, Purwata, dan keluarga Pak Suri. Sore itu, setelah Mangku selesai mengobati Widi dan menyuruh Pak Suri untuk menemui Purwata ke Puri, Mangku sekali lagi menengok Widi ke kamarnya dengan ekspresi yang sedikit tegang. Widi sudah terlihat membaik, tetapi masih melamun dengan tatapan kosongnya. Melihat hal tersebut, Mangku menepuk pintu kamar Widi sebanyak 3 kali. Setelahnya, Mangku beranjak pergi tanpa mengucap sepatah kata pun. Hari sudah petang. Kami di Bali menyebutnya dengan Sandikolo. Biasanya pada jam segini, seluruh kegiatan manusia akan dihentikan sejenak. Karena kami di Bali percaya bahwa Sandikala adalah waktu milik para makhluk halus. Namun,
Sialnya, hujan kembali turun dengan derasnya dan Mangku harus menunggu hujan reda di rumah Pak Suri. Mau tidak mau, Mangku kembali ke ruang tengah bersama Pak Suri. Pada saat itu, Mangku dan Pak Suri mengobrol di ruang tengah ditemani lampu petromak yang sudah dinyalakan. Mereka membahas hasil panen padi saat ini yang hasilnya kurang baik musim ini akibat guyuran hujan. Di tengah obrolan, Pak Suri melihat ekspresi Mangku yang sedikit berubah. Dengan sedikit mengerutkan dahinya. Sekitar jam 8 malam, keanehan terjadi. Kali ini bukan hanya Widi yang mengalaminya, tetapi seluruh keluarga Pak Suri dan tentu saja Mangku. Di tengah guyuran hujan, mereka sayup-sayup mendengar tangisan perempuan di pohon bambu belakang rumah mereka. Ibu Sudiari yang memang dasarnya penakut langsung memeluk anaknya dengan erat di samping Pak Suri. Dengan tenang, Mangku memberitahu mereka agar tetap tenang sambil berdoa sebisa mereka. Tangisan itu semakin keras dan kali ini terdengar mengelilingi rumah mereka. Semakin keras dan semakin nyata bahwa suara tangisan itu seperti milik orang yang terbang mengelilingi rumah. Lolongan anjing disertai suara burung hantu membuat suasana semakin mencekam. Mereka semakin ketakutan, terutama ibu dari Sudiari. Dalam hatinya, dia sudah ingin pergi dari rumah itu. Tetapi apa boleh buat, suara tangisan itu benar-benar mengelilingi rumah itu. Entah bagaimana, lampu Petromax tiba-tiba meredup dan perlahan mati. Dengan penuh konsentrasi, Mangku mulai memejamkan mata dan berkonsentrasi. Mulutnya mulai melafalkan beberapa mantra yang telah dipelajari. Selesai melafalkan mantra itu, tiba-tiba dari arah pintu depan, suara yang sangat keras terdengar. Suara seperti orang melempar bola besi ke arah pintu yang membuat kaget dari Sudiari dan orang tuanya. Bahkan ibu dari Sudiari sampai loncat dan hampir pingsan. Suara tersebut diikuti oleh suara tertawa melengking khas dari nenek Goblek. Mangku, kamu jangan ikut campur. Anak ini sudah membuat saya sakit hati. Dia tertawa diikuti suara marah dari Dadong Goblek. Mangku tidak menjawab suara dari nenek Goblek tersebut. Mangku hanya berkonsentrasi sambil mulutnya tidak berhenti melafalkan mantra. Pak Suri dan keluarganya tidak melihat apa-apa karena saking gelapnya. Hanya suara mengerikan itu yang mereka dengarkan. Tidak lama, akhirnya Mangku berkata, "Tidak apa-apa, kalian aman di dalam sini. Saya sudah membatasi rumah ini." Mendengar kata Mangku tersebut, Pak Suri dan keluarganya sedikit tenang. Akhirnya suara tersebut menghilang dan anehnya, lampu Petromak perlahan menyala dan akhirnya normal kembali. Tapi apakah gangguannya berhenti? Bagi keluarga Pak Suri, iya, tapi tidak dengan Mangku. Pukul 1:30 malam, hujan berhenti. Rasa kantuk sudah menjalar di tubuh keluarga Pak Suri. Akhirnya, Mangku berpamitan dengan mereka karena besok pagi dia harus memimpin upacara agama di salah satu pura. Rumah Pak Mangku sendiri berada sekitar 350 meter di sebelah utara dari rumah Pak Suri. Zaman itu, jalan masih tanah dan sehabis hujan tentu saja sangat becek dan licin. Sebelum pulang, Pak Suri memberi Mangku lampu sentir yang terbuat dari botol kaca diisi dengan minyak tanah. Lampu tersebut cukup untuk menerangi jalan supaya tidak terjatuh. Setelah berjalan 100 meter, Mangku telah sampai di sebuah persimpangan jalan. Persimpangan tersebut memang cukup terkenal sebagai tempat untuk unjuk gigi bagi para penekun ilmu leak di desa itu. Beberapa kisahnya nanti akan saya ceritakan di kesempatan lain. Dari jarak 30 meter, Mangku mendengar suara.
Seketika, Mangku menghentikan langkahnya. Perlahan, lampu sentirnya diarahkan ke asal suara tersebut. Pancaran sinar yang hanya 1 meter membuat Mangku harus kembali melangkah mendekati asal suara. Tanpa diduga, dari arah depan, Mangku melihat seekor babi hitam yang berlari ke arahnya. Karena jarak yang terlalu dekat, Mangku tidak dapat menghindar. Seketika Mangku tersungkur, dan lampu sentir entah kemana lalu langsung padam. Di sini Mangku tidak takut, karena dia sudah tahu siapa yang dihadapinya. Benar, itu adalah Nenek Goblek. Dia berubah menjadi Leak Bawi Murub. Leak yang menyerupai seekor babi hutan dengan taring panjang dan tajam. Mangku kembali berdiri. Dengan sikap berdiri tegak, Mangku kembali melafalkan mantra dari ilmunya. Kemudian mereka bertarung mengadu ilmu yang telah mereka pelajari. Di sini tidak ada yang tahu Mangku berubah menjadi sosok seperti apa, karena Mangku tidak mau memberitahu kepada Purwata. Tapi yang jelas, ilmu yang dipelajari Mangku adalah ilmu kebaikan. Mereka bertarung hingga matahari menunjukkan sinarnya. Sampai saat itu, belum ada yang kalah maupun yang menang di antara mereka. Sebenarnya saya sudah mulai ragu untuk melanjutkan cerita ini, karena saya paham betul lokasi dan detail objek yang dimaksud oleh narasumber dari cerita ini, dan semuanya masih ada sampai saat ini. Semoga saja apa yang terjadi di cerita ini tidak terjadi lagi kepada saya atau siapapun. Tapi saya pikir ada makna yang penting dalam cerita ini tentang bagaimana kita menghargai, dan tentu saja konsep yang selalu saya amalkan sebagai orang Bali adalah keseimbangan. Bagian ini akan menceritakan kejadian yang dialami langsung oleh Pak Purwata selaku narasumber. Tapi sebelum lanjut, aku mau kasih tahu pemahaman agar tidak terjadi salah persepsi ya. Leak itu berbeda dengan makhluk halus ya teman-teman. Jadi leak adalah manifestasi dari sebuah ilmu yang ditekuni oleh manusia dengan tujuan tertentu. Sedangkan menurut saya, makhluk halus adalah makhluk ciptaan Tuhan yang hidup berdampingan dengan manusia. Tetapi kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Untuk yang belum paham bisa cek di Google ya. Pagi hari itu, Pak Suri berangkat menuju Puri, atau rumah bangsawan tempat Purwata tinggal. Dalam perjalanan itu, Pak Suri tidak mengalami gangguan, meskipun dalam hatinya tetap was-was karena harus melewati tempat-tempat yang cukup angker. Sampai di depan Gelung Kori, yaitu pintu masuk khas Bali, Pak Suri mulai tenang. Terlihat bahwa di Puri telah banyak orang berlalu lalang seperti akan melakukan sebuah upacara. Tanpa menunggu lama, Pak Suri langsung menemui Purwata yang sedang memimpin persiapan tersebut. Melihat kedatangan Pak Suri, Purwata kaget dan segera menghampirinya. Pak Suri dipersilahkan duduk oleh Purwata, serta menyuruh Panyerowan atau dayang-dayang untuk membuatkan kopi. Purwata langsung menanyakan maksud dan tujuan kedatangan Pak Suri ke kediamannya. "Pak, kenapa tumben datang ke sini? Apa ada sesuatu yang penting yang mau Bapak sampaikan?" tanya Purwata yang memang penasaran karena Pak Suri memang sangat jarang berkunjung di situ. Ditambah dengan wajah Pak Suri yang masih terlihat linglung. "Mohon maaf Tuan, saya datang ke sini disuruh oleh Mangku. Saya ingin menyampaikan bahwa istri Tuan, Widiani, saat ini sedang sakit di rumah saya," kata Pak Suri dengan menggunakan bahasa Bali halus dengan raut wajah yang sangat prihatin. Bahasa Bali halus memang digunakan saat orang berkasta biasa berbicara dengan bangsawan. Mendengar hal tersebut, Purwata tidak menanyakan apa-apa lagi. Seolah sudah tahu, mata yang awalnya tertuju kepada Pak Suri kini menoleh ke arah taman di depannya dengan tatapan kosong. Di tengah lamunan Purwata, dayangnya datang dengan membawa kopi. Purwata kemudian mempersilahkan Pak Suri untuk meminumnya. Setelah itu, Pak Suri kemudian menceritakan semua hal yang telah terjadi di rumahnya. Tetapi Pak Suri tidak tahu apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, mengingat Widiani tidak bercerita kepada siapapun. Mendengar hal tersebut,
mata Purwata mulai berbinar karena sayang beliau kepada istrinya. Jam sudah menunjukkan pukul 12:30 siang. Setelah menceritakan semuanya, Pak Suri izin pamit. Tetapi Purwata menahannya dan mengajak Pak Suri untuk makan terlebih dahulu, mengingat perjalanannya yang cukup jauh. Setelah makan, Pak Suri langsung berpamitan karena memang Pak Suri ingin cepat pulang agar tidak bertemu malam di perjalanan. Pak Suri mengira bahwa Purwata akan ikut saat itu juga. Tetapi sebagai keluarga bangsawan, ia bertanggung jawab dalam pelaksanaan upacara yang dilakukan sore hari ini. Purwata berencana akan berangkat menjenguk setelah upacara itu selesai. Pak Suri langsung berangkat menuju rumahnya dengan membawa sisa bekal dan jajan bantal, yaitu jajan khas Bali yang diberikan oleh Danyang kepadanya setelah makan tadi. Sebagai gambaran, di sini ada peta sederhana di mana latar belakang tempat cerita ini terjadi. Desa ini berada di kaki gunung yang sangat terjaga, sehingga banyak sungai yang mengalir dari utara ke selatan. Hal tersebut membuat akses ke desa cukup sulit pada zaman itu. Setelah selesai memimpin upacara, Purwata menyuruh beberapa orang kepercayaannya untuk mencari kendaraan dan menyusul keesokan harinya. Pukul 5:30 sore, Purwata mulai menyiapkan bekal dan tentu saja senter. Ya, memang senter saat itu belum banyak, hanya orang tertentu yang punya. Selesai bersiap, Purwata segera berangkat seorang diri. Tidak lama berjalan, malam mulai datang. Perjalanan ini cukup panjang, sekitar 20 km. Purwata bermaksud untuk melewati kota, kemudian melintasi jalan kecamatan sebelum akhirnya menyeberang melewati jalan setapak. Karena itu memang jalan yang paling dekat menuju ke desa tersebut. Setelah 3 jam berjalan, Purwata sampai di persimpangan jalan kecamatan dan jalan setapak yang dimaksud. Melihat jalan setapak itu, dengan penerangan senter warna kuningnya, tubuhnya mulai merinding. Dia seperti merasakan bahwa di belakang perkebunan ini bahaya sedang menunggunya. Jalan setapak ini memiliki jalur yang cukup sulit. Untuk sampai ke desa, harus melewati perkebunan dan hutan serta menyeberangi 3 sungai berbatu dengan medan yang curam dan licin. Namun demi istrinya, Purwata memberanikan dirinya untuk tetap melangkah. Langkah pertama, Purwata meninggalkan jalan berbatu ke jalan tanah yang ditutupi daun-daun kering. Purwata mulai memasuki hutan desa. Suara hewan malam terasa menyambut kedatangan Purwata. Dari sudut mata Purwata, dia melihat ada banyak mata sedang mengawasinya berjalan dari balik semak belukar. Hutan desa tersebut masih sangat terjaga. Pohon-pohon besar di pinggir jalan menutupi dan menjadi atap jalan tersebut. Bahkan saat siang hari, jalan tersebut akan tetap cukup gelap. 5 menit berjalan, gangguan mulai dirasakan. Yang pertama adalah gangguan suara. Di kanan jalan terdapat pohon besar diselimuti kain kotak-kotak khas Bali. Warga menyebutnya kayu ho. Kayu tersebut memang tumbuh subur di hutan ini. Dari balik pohon tersebut terdengar ada langkah kaki di atas daun-daun kering. Mendengar suara itu, Purwata segera menghentikan langkahnya. Namun suara itu juga ikut berhenti. Purwata masih berusaha tenang dengan memaksa otaknya berpikir bahwa itu adalah suara langkah kakinya sendiri. Tetapi logikanya menolak saat matanya melihat cahaya senter dan di bawahnya adalah tanah hutan yang basah. Seluruh bulu tubuhnya seketika berdiri. Purwata ragu mau melanjutkan atau kembali. Setelah berpikir beberapa saat, dia memilih untuk melanjutkan. Sekarang, dia memilih untuk tidak menghiraukan suara tersebut dan tetap fokus pada jalan yang licin. Ya, benar saja. Mulai langkah pertama, suara itu kembali terdengar. Bahkan mulai jelas bahwa suara itu tepat di sebelah kanannya.
Purwata masih tetap berjalan dan tidak ingin menghiraukannya. Seperti mengetahui apa yang difikirkan Purwata, suara kakek itu kali ini lebih berani. Suaranya sudah tidak seirama, tetapi seperti sedang berlari-lari kecil. Bahkan sesekali, seperti loncat menghindari batang kayu di tanah. Sekitar 100 meter berjalan, kali ini suara itu berubah menjadi langkah kaki yang sangat berat. Terdengar seperti langkah kaki makhluk yang sangat tinggi dan besar. Intensitasnya juga semakin jarang, karena jarak langkahnya sangat panjang. Mendengar itu, mental Purwata semakin menciut. Setelah sekian meter, akhirnya suara itu terhenti di sebuah pohon beringin besar yang tumbuh di pinggir sungai. Bukan pohon yang dipeta ya, lokasi saat ini masih berada di sungai pertama. Masih ada 2 sungai lagi. Untuk menyeberangi sungai, Purwata harus melewati pohon beringin tersebut. Untuk turun, Purwata harus berpegangan di akar pohon beringin. Langkah pertama Purwata menuruni tepian sungai itu. Tangannya berpegang erat di akar rambat pohon beringin. Kemudian ia mendengar banyak anak kecil sedang tertawa, seolah menertawakan dirinya yang kesusahan untuk turun. Bulu kuduknya kembali berdiri tegak. Detik selanjutnya, dari atas dia mendengar sesuatu jatuh seperti hujan yang jatuh di daun dengan derasnya. Purwata merasakan di kepalanya ada benda asing yang jatuh. Semakin banyak dan semakin banyak. Itu adalah pasir yang jatuh dari atas pohon beringin itu. Kepala dan tubuh Purwata seketika dipenuhi pasir yang jatuh tadi. Sambil terus menuruni pinggiran sungai itu, Purwata kembali mendengar suara tertawa tadi. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Suara tertawanya lebih besar dan berat. Mendengar itu, Purwata menoleh dan mengarahkan senternya ke atas, ke arah pohon beringin tersebut. Seketika, Purwata kaget setengah mati ketika dia melihat ternyata pohon beringin tersebut berubah menjadi sosok tinggi besar dan menyeramkan. Suara tertawa itu ternyata datang dari mulut makhluk itu yang memperlihatkan taring tajamnya. Sedangkan suara anak kecil tertawa ternyata datang dari makhluk yang menyerupai anak kecil botak yang duduk di bahunya, dan jumlahnya sangat banyak. Tetapi mental Purwata ternyata cukup kuat. Sebagai bangsawan, dia sudah paham bahwa ini adalah ujian dari Tuhan. Dia juga paham bahwa malam hari adalah milik makhluk seperti mereka. Baiklah, sampai di sini dulu ya ceritanya. Kita lanjut cerita ini kapan-kapan. Makanya kalian aktifkan notifikasinya biar tahu kapan kelanjutan cerita ini. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.